Menjaga kebersihan salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya agar tidak berserakan dan membuat lingkungan kotor, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tolong-menolong dapat diwujudkan dengan gotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan lingkungan, agar lingkungan kembali bersih, sehat, dan terbebas dari tumpukan sampah yang mengganggu. Menjaga kebersihan rumah atau tempat umum seperti di sekolah, tempat kerja, dan yang lainnya itu adalah kewajiban setiap warga sekolah, anggota masyarakat, dan anggota di rumah tersebut. Seperti mengepel lantai setiap sehari sekali atau 2 hari sekali, membersihkan sampah, mengelap meja, dan yang lain-lain. Dinding-dinding yang bersih merupakan salah satu kebersihan yang harus dijaga juga. Sebisa mungkin tidak mencoret-coret dinding dengan yang tidak penting dan tidak perlu. Membersihkan kaca merupakan salah satu menjaga kebersihan. Membersihkan kaca dapat dilakukan seminggu sekali untuk menjaga kebersihan dari debu. Untuk membersihkan kelas, kita tidak perlu menunggu penjaga sekolah atau tukang bersih-bersih sekolah untuk membersihkan. Kita dapat membersihkannya bersama-sama dengan teman-teman kita. Dengan kelas yang bersih, lingkungan yang bersih, kita belajar dengan nyaman, bermain dengan nyaman setiap di sekolah. Dengan bekerja sama atau bergotong royong, kita pun dapat mempererat hubungan pertemanan kita. Apabila kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita wajib memberi salam dan mencium tangan Bapak Ibu guru. Dengan memberi salam dan menyapa dan mencium tangan itu tanda salah satu kesopanan kita. Kita harus menghargai dan seseorang yang lebih tua dari kita, yang lebih dewasa dari kita, dengan sabar, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu guru saat memberi pelajaran di kelas dan dipahami dengan baik. Tidak ngobrol sendiri dengan temannya atau bercanda sendiri. Apabila ingin bertanya sesuatu kepada Bapak dan Ibu guru, bisa mengacungkan jari atau mengangkat tangannya terlebih dahulu. Mentaati tata tertib, pulang sekolah dan berangkat sekolah tepat waktu sesuai aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Memarkirkan sepeda atau sepeda motor pada tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Mentaati tata tertib berlalu lintas. Apabila lampu merah, kita berhenti, dan apabila ingin belok ke kanan ataupun ke kiri, menunggu lampu hijau menyala. Serta membawa surat-surat kendaraan seperti STNK, SIM, KTP, dan yang lainnya. Menghormati dan menghargai orang tua adalah salah satu bentuk sopan santun kita. Mencium tangan orang tua adalah kewajiban kita. Menyayangi sesama saudara kita dengan membantunya, bermain bersama, dan dapat mempererat hubungan persaudaraan itu. Menyayangi saudara kandung maupun saudara tiri ataupun sesama manusia adalah kewajiban kita sebagai manusia. Menjenguk teman atau keluarga atau tetangga yang sakit adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia dan saling mendoakan.
yang sedang membutuhkan bantuan adalah kepedulian kita pada teman kita. Dengan begitu, kita dapat menambah teman dan mempererat pertemanan. Berbagi makanan atau bersedekah dengan makanan adalah kepedulian kita dan salah satu bentuk tolong-menolong kita pada orang lain. Tidak bertengkar dengan teman kita, tidak mencaci maki teman kita, dan tidak menghina teman kita adalah salah satu bentuk persahabatan dan pertemanan yang baik. Menjaga perasaan orang lain agar tidak terluka dengan ucapan kita. Bersikap jujur pada diri sendiri maupun orang lain. Bersikap jujur salah satunya di sekolah, yaitu tidak mencontek saat ulangan, saat ujian maupun saat tes, dan tidak memberi jawaban pada teman kita yang mencontek dan tidak membeli kunci jawaban. Jujur pada ibu bahwa telah memecahkan piring adalah tindakan yang baik dan perilaku yang baik. Jujur pada tetangga atas rumput kaca pecah yang telah dilakukan karena bermain bola dan meminta maaf. Tidak menerima suap dari siapapun karena telah melakukan kesalahan dan pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan. Tidak menerima suap dari orang lain adalah tindakan yang baik karena menghindari tindakan buruk untuk menutupinya. Mengembalikan barang yang bukan hak kita pada orang yang memiliki, dan tidak mencari kesempatan untuk mencuri atau mengambil barang orang lain yang bukan hak kita. Menyapa teman kita saat tidak sengaja bertemu di jalan atau di tempat lain, itu berarti kita masih menghargai dan menganggap dia sebagai teman. Tidak menyela pembicaraan orang lain adalah salah satu bentuk sopan santun kita. Tunggu sampai lawan bicara selesai, lalu kita dapat berbicara untuk menanggapinya. Tidak menggunakan bahasa kasar atau bahasa negatif dalam hubungan pertemanan, persahabatan maupun dengan masyarakat luas, karena akan menyinggung perasaan orang lain dan membuat orang lain kecewa dan sakit hati atas perkataan kita. Memperkenalkan diri pada teman yang baru kita kenal dan berbicara sopan dan baik pada teman kita. Tidak memaksakan kehendak kita dan memaksakan usul kita pada orang lain, karena semua orang mempunyai hak dan pendapat masing-masing yang harus dihargai. Memberi apresiasi atau selamat pada teman kita dan orang lain yang telah berusaha dan memenangkan sesuatu dari hasil yang dikerjakan. Ucapkan terima kasih atas bantuan orang lain yang sudah dilakukan untuk membantu kita. Karena kita hidup di dunia ini memerlukan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain yang membantu. Berbicara dengan bahasa yang halus atau dengan bahasa Indonesia yang baik pada orang yang lebih dewasa dari kita, terutama orang tua kita. Apabila dalam daerah ada bahasa yang halus dan ada yang bahasa yang kasar, gunakanlah bahasa yang halus. Mendengarkan nasihat dengan lapang dada dan kita dapat mendapatkan solusi dari nasihat yang diberikan oleh orang tua kita maupun teman kita.
Makan dengan tangan yang baik, yaitu tangan kanan, dan selalu diawali dengan berdoa. Tidak lupa setelah makan selalu berdoa. Pegang alat makan dengan benar dan makan dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Makanlah dengan mulut tertutup. Saat mengunyah jangan sampai mengunyah dengan mulut terbuka, karena akan mengganggu orang lain yang sedang makan. Meminta tolong pada orang yang lebih dekat dengan makanan ataupun minuman yang ingin kita ambil. Jangan memaksakan untuk mengambil yang jauh dan mengganggu orang lain yang sedang makan bersama kita. Mengucapkan permisi pada orang yang di sebelah kita apabila kita ingin keluar setelah selesai makan atau ingin mengambil sesuatu yang ada di gigi kita. Jangan meletakkan siku di atas meja apabila sudah tersedia hidangan. Letakkan siku di atas meja apabila sebelum ada hidangan dan sesudah selesai makan hidangan sudah dibersihkan. Jangan menggunakan HP atau memainkan HP saat makan. Hargailah waktu makan bersama dengan keluarga maupun dengan teman. Untuk makan bersama adalah hal yang penting dan hal yang sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan. Tidak membicarakan hal pribadi pada orang lain ataupun di sosial media, karena hal pribadi harus kita simpan sendiri, terkecuali hal umum yang bisa kita bagi dengan orang lain, karena mungkin hanya sedikit orang yang bersimpati dan selebihnya hanya mengabaikan dan merasa kasihan atau karena postingan dari orang lain. Kita harus meminta izin apabila kita ingin menandai seseorang di sosial media. Kita juga harus meminta izin terlebih dahulu. Tidak membuat status di sosial media yang ada kata-kata negatifnya, karena kata-kata negatif tersebut dapat menyinggung orang lain ataupun membuat orang lain merasa senang karena kita sedang bersedih atau sedang sakit hati. Gunakanlah sosial media untuk hal-hal yang positif, untuk men-share yang positif, karena sosial media bukan tempat curhat kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain yang merasa tersinggung dengan ucapan kita akan kecewa dan marah dan selalu ingin membalas apapun yang kita katakan atau yang ada di status kita. Apabila kita membaca komentar negatif dari postingan kita, jika kita tidak kuat, maka kita akan sedih dan kecewa dengan apa yang orang lain lakukan.